Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kegiatan B5 di Spamutu Gresik. Pada level yang ketiga ini kita akan menambahkan beberapa material. Untuk material yang pertama kita akan menambahkan skor. Kita akan menambahkan variabel skor atau poin, dimana nanti pada setiap pada setiap kuis yang dijawab dengan benar akan mendapatkan poin 1. Jadi nanti ada 10 pertanyaan, maka poinnya nanti bisa mencapai 10. Itu untuk material yang pertama. Untuk material yang kedua kita akan menambahkan sprite ghost atau hantu, dimana ini nanti akan menjadi penghalang buat labirin ketika akan mencapai garis finish. Jadi di sini nanti ada 3 ghost atau hantu yang nanti akan menjadi penghalang buat labirin supaya tidak dengan mudah untuk mencapai garis finish. Untuk langkah yang pertama kita akan menambahkan variabel skor. Caranya kita perhatikan pada blok variabel. Nah, di sini masih belum ada balok skor. Tapi jika di tampilan desktop kalian sudah muncul, berarti tinggal melaksanakan untuk tahap yang berikutnya. Jika belum muncul, maka kita buat terlebih dahulu. Di sini ada buat sebuah variabel. Kita klik, kemudian kita namakan skor. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ketika di checklist dia akan langsung muncul di kanvas atau di lintasan labirin. Tapi kalau checklistnya kita hilangkan, maka dia akan hilang. Jadi kita klik, kita checklist supaya tampil. Langkah berikutnya masih pada blok variabel. Di sini kita perhatikan, di sini ada balok atur my variable ke 0. Kemudian ada juga balok ubah my variable sebesar 1. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk pemberian skor pada setiap kuis yang bisa dijawab dengan benar. Kita perhatikan di script area, kita scroll ke atas. Nah, di sini pada masing-masing pertanyaan, ini adalah pertanyaan pertama, kemudian ini pertanyaan kedua, dan seterusnya sampai pertanyaan ke-10. Nanti untuk balok skor ini kita pilih yang ubah my variable sebesar 1. Ini nanti kita letakkan tepat di bawah balok jawaban. Nah, ini jika jawaban, misalkan jika jawaban sama dengan Bill Gates, maka kondisi ubah my variable kita letakkan tepat di bawah kunci jawaban. Kemudian my variable kita ganti menjadi skor, karena tadi yang kita buat skor. Jadi nanti pada setiap jawaban yang benar untuk pertanyaan siapa pendiri Microsoft, pertanyaan dijawab dengan benar maka akan berubah sebesar 1. Nah, ini bisa kita tambahkan sendiri, misalkan pada pertanyaan tertentu yang tingkat kesulitannya juga berbeda, kita bisa menambahkan poin yang berbeda, misalkan poin 2 atau 3 dan lain sebagainya. Setelah selesai pada pertanyaan pertama, nanti kalian bisa mengulangi dengan langkah yang sama pada setiap pertanyaan. Jadi pertanyaan kedua masih pada variabel blok variabel, kemudian ubah, jangan sampai keliru, ubah my variable, ini yang kita gunakan. Kemudian kita letakkan tepat di bawah kunci jawaban. Nah, di sini ya. Kemudian kita ubah lagi menjadi skor. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Langkahnya sederhana tetapi membutuhkan tingkat ketelitian, ya. Jangan sampai nanti balok ubah skor ini berada di tempat yang berbeda, misalkan pada kondisi yang jika tidak, maka nanti scriptnya tidak akan bisa berjalan. Kemudian untuk langkah yang berikutnya, kita asumsikan untuk balok ubah skor sebesar 1 ini sudah kita masukkan ke dalam 10 pertanyaan. Kemudian berikutnya kita akan membuat kondisi di sini.
di balok yang paling atas sendiri. Ketika bendera diklik, pergi ke 197, kemudian minus 140, ini berada pada titik start. Kita akan berikan balok skor ini supaya nanti ketika setelah selesai permainan pada kondisi semula skor berubah menjadi 0 atau kita reset ya. Nah, di sini masih pada blok variabel, kita pilih yang atur my variable ke 0 ya, kita masukkan di sini. Kemudian my variabelnya kita ubah, kita ganti menjadi skor. Jadi nanti setiap kali permainan selesai kemudian ingin memulai permainan lagi, skor ini akan otomatis terreset ya, berubah menjadi 0. Kalau ini tidak kita berikan, maka nanti skor akan terus bertambah. Langkah yang berikutnya, kita akan menambahkan sprite ghost atau hantu seperti yang ada di dalam LK. Kita pilih sprite, kemudian kita tambahkan ini ghost. Kemudian untuk ukurannya kita ubah, kita perkecil. Misalkan di sini saya beri ukuran 25. Ini kita buat kecil saja. Kemudian kita letakkan di titik-titik tertentu, misalkan di sini. Jadi nanti sprite hantu ini akan bergerak ke bawah ke atas ya, untuk menghalangi labirin yang akan menuju ke finish. Kemudian kita tambahkan lagi sprite ghost yang kedua, kita ubah ukurannya menjadi 25. Kemudian kita letakkan di titik tertentu, misalkan saya letakkan di bagian ini ya. Kemudian dia akan bergerak ke bawah dan atas. Kemudian kita tambahkan lagi sprite ghost yang ketiga, kita ubah ukurannya, kemudian kita letakkan di, misalkan saya letakkan di sini. Jadi dia akan nanti bergerak ke kanan ke kiri. Untuk berikutnya kita mulai memberikan blok kode untuk masing-masing sprite ghost yang sudah kita tambahkan. Kita pilih sprite yang pertama atau ghost yang pertama, kemudian kita menuju ke blok kejadian. Kita masukkan ketika bendera diklik ini, kemudian kita masuk ke blok kontrol, kita pilih selamanya. Kemudian kita menuju ke blok gerakan, kita pilih yang meluncur 1 detik ke X dan Y, ini sebagai titik awal ya, titik awalnya. Kemudian kita masuk kembali ke blok kontrol, tunggu 1 detik, kemudian kembali ke blok gerakan. Nah, ini adalah sprite ghost yang pertama. Jadi nanti titik awalnya di sini, kemudian untuk gerakannya dia akan bergerak ke bawah. Kita arahkan sampai pada titik ini ya. Kemudian baru kita masukkan meluncur 1 detik ke X dan Y di bawah blok tunggu. Kemudian kita coba apakah sudah bisa berjalan atau belum. Nah, dia sudah bisa berjalan. Kemudian berikutnya, jika labirin menyentuh sprite ghost ini, apa yang akan kita lakukan? Kita masuk ke blok kejadian, kemudian ketika bendera diklik, masuk ke blok kontrol selamanya. Kemudian jika kita masukkan juga, kemudian menuju ke blok sensor, menyentuh pointer mouse kita masukkan. Nah, kemudian pointer mouse ini kita ganti menjadi labirin. Kemudian
kita masukkan blok tampilan, kemudian katakan ini ya, katakan halo selama 2 detik, kemudian ubah teks halonya, misalkan kamu kena. Kemudian masuk ke blok kontrol ya, blok kontrol. Kemudian kita masukkan balok berhenti semua. Nah, jadi nanti ketika labirin itu menyentuh sprite ghost ini, permainan akan berhenti dan tidak akan bisa dilanjutkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ulangi langkah yang sama, ulangi, masukkan balok-balok ini ke dalam sprite ghost yang kedua dan ketiga. Caranya hampir sama ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk level yang ketiga ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan, dan saya akhiri cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.